Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Intan Putih Maharani dan rekan saya Nur Fadila Moharani MS dan satu lagi Sang Saukina Saat. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai alat, yaitu penerapan konsep termodinamika pada tungku pemanas anti nyamuk. Dalam hal ini kami akan membahas beberapa pokok bahasan. Yang pertama ada termo, ada suhu, ada pemuaian, ada kalor, tungku anti nyamuk yang digunakan, ada metode penggunaan, ada alat, dan rincian biaya serta variabel apa yang diuji. Terakhir, kesimpulan dari penerapan konsep termodinamika pada tungku pemanas anti nyamuk. Baik, selanjutnya untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu rekan saya, Sang Saukina Saat. Kepada Aukin dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai termodinamika. Termodinamika dapat didefinisikan sebagai studi tentang energi, transformasi energi, dan hubungannya dengan materi. Energi dapat dipandang sebagai kemampuan untuk menyebabkan perubahan. Termodinamika banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan interaksi antara energi dan materi sebagai pemanas, AC, lemari es, pemanas air, dan lain-lain. Dalam mempelajari termodinamika selalu berkaitan dengan sistem. Suatu sistem didefinisikan sebagai jumlah materi atau daerah dalam ruang yang dipilih untuk dipelajari. Massa atau daerah di luar batas sistem disebut dengan lingkungan. Berikut adalah contoh dari sistem termodinamika pada pembakaran bensin di dalam silinder mesin mobil. Next. Selanjutnya itu, suatu sistem tersebut dapat berubah akibat dari lingkungan yang berada di sekitarnya. Untuk aplikasi pada material, termodinamika membahas material yang menerima energi panas atau energi dalam bentuk yang berbeda-beda. Biasanya sistem memiliki beberapa interaksi dengan lingkungannya. Sistem diklasifikasikan menjadi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Berikut adalah gambar. Yang pertama itu ada perpindahan energi antara sistem terbuka pada kopi panas dan lingkungan. Yang kedua itu ada gambar mengenai sistem termodinamika tertutup. Dan yang ketiga yaitu ada gambar mengenai sistem terisolasi pada termos. Yang pertama itu ada hukum nol termodinamika yang berbunyi, jika dua buah sistem mempunyai kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka ketiganya akan mempunyai kesetimbangan termal satu sama lain. Selanjutnya itu ada hukum satu termodinamika. Hukum satu termodinamika berbunyi, dalam sebuah sistem tertutup, perubahan energi dalam sistem tersebut akan sama dengan banyaknya kalor yang masuk ke dalam sistem dengan dikurangi usaha yang dilakukan oleh sistem tersebut. Rumusnya itu delta U sama dengan Q dikurang WS, di mana delta U adalah perubahan energi dalam, Q adalah kalor, dan WS adalah usaha sistem. Selanjutnya itu ada hukum 2 termodinamika. Hukum termodinamika ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu hukum 2 termodinamika tentang arah aliran kalor dan hukum 2 termodinamika tentang entropi. Selanjutnya itu ada tentang suhu. Suatu benda dikatakan bersuhu tinggi jika benda itu panas, memiliki energi kinetik molekul yang rata-rata tinggi, dan gerakan molekul yang cepat dan bersuhu rendah jika benda itu dingin, dan memiliki energi kinetik molekul rata-rata yang rendah dan gerakan molekul yang lambat. Untuk mengkonversikannya, mengingat bahwa 0 derajat Celcius sama dengan 32 derajat Fahrenheit, dan jangkauan 100 derajat pada skala Celcius sama dengan jangkauan 180 derajat pada skala Fahrenheit. Hal ini berarti 1 derajat Fahrenheit sama dengan 100 per 180 derajat Celcius, yaitu sama dengan 5 per 9 derajat Celcius. Perbandingan beberapa skala termometer adalah sebagai berikut. TC banding TF dikurang 32 dibanding TR sama dengan 5 banding 9 banding 4.
Konversi antara Celcius dan Fahrenheit dapat dirumuskan sebagai TC sama dengan 5/9 TF dikurang 32 atau TF sama dengan 9/5 TC ditambah 32. Konversi antara Celcius dan Kelvin dapat dirumuskan TC sama dengan 5/4 TR atau TR sama dengan 4/5 TC. Selanjutnya itu konversi antara Fahrenheit dan Kelvin dapat dirumuskan TR sama dengan 4/9 TF dikurang 32 atau TF sama dengan 9/4 TR ditambah 32. Pokok pembahasan selanjutnya itu mengenai pemuaian. Pemuaian zat terdiri dari pemuaian zat padat, zat cair, dan gas. Pemuaian zat padat yang dapat terjadi adalah pemuaian panjang, luas, dan volume. Adanya pertambahan besar ukuran suatu benda karena kenaikan suhu yang terjadi pada benda disebut dengan pemuaian. Setiap gas mempunyai kemampuan memuai yang berbeda-beda. Gas misalnya memiliki kemampuan memuai lebih besar daripada zat cair dan zat padat. Adapun kemampuan memuai zat cair lebih besar daripada zat padat. Sebagian besar zat akan memuai secara beraturan terhadap penambahan suhu. Volume gas sangat bergantung pada tekanan dan suhu. Hubungan seperti ini disebut persamaan keadaan. Jika keadaan sistem berubah, kita akan selalu menunggu sampai suhu dan tekanan mencapai nilai yang sama secara keseluruhan. Pokok pembahasan selanjutnya itu mengenai kalor. Kalor adalah energi yang berpindah atau mengalir dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah untuk mencapai kesetimbangan termal. Kalor jenis dapat dirumuskan C sama dengan Q per M dikali delta T, di mana C sama dengan kalor jenis, Q sama dengan energi kalor, M sama dengan massa benda, delta T adalah perubahan suhu. Kemudian kapasitas kalor dapat dirumuskan C sama dengan Q per delta T sama dengan M dikali C, di mana C adalah kapasitas kalor. Kemudian terdapat azas Black yang menjelaskan kekekalan energi kalor, yang berbunyi, banyaknya kalor yang dilepas sama dengan banyaknya kalor yang diterima, di mana sigma Q lepas sama dengan sigma Q terima. Suhu akhir atau campuran adalah suhu yang dihasilkan oleh benda yang berbeda, suhu yang telah mencapai kesetimbangan termal. Azas Black dapat dirumuskan M1 dikali C1 dalam kurung T1 dikurang TC sama dengan M2 dikali C2 dalam kurung TC dikurang T2, di mana M adalah massa benda, C adalah kalor jenis, dan TC adalah suhu campuran. Kemudian, kalor lebur atau beku dapat dirumuskan Q sama dengan M dikali L, di mana Q yaitu energi kalor, M adalah massa benda, dan L adalah kalor laten. Kalorimeter bekerja berdasarkan azas Black. Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kalor. Kalorimeter merupakan sistem terisolasi sehingga tidak ada energi kalor yang terbuang ke lingkungan. Kalor berpindah menurut 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi hanya terjadi bila ada perbedaan suhu. Besar kalor Q setiap selang waktu tertentu dirumuskan sebagai berikut. Q per delta T sama dengan K dikali A, T1 dikurang T2 per L, atau Q per delta T sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Konveksi atau aliran kalor adalah proses di mana kalor ditransfer dengan pergerakan molekul dari satu tempat ke tempat yang lain. Semua kehidupan di dunia ini bergantung pada transfer energi dari matahari, dan energi ini ditransfer ke bumi melalui ruang hampa atau hampa udara. Bentuk transfer energi ini dalam bentuk kalor yang dinamakan dengan radiasi. Pokok pembahasan selanjutnya itu mengenai tungku pemanasan anti nyamuk. Tungku anti nyamuk elektrik adalah alat yang dirancang sebagai tempat pembakaran sehingga bahan bakar dapat digunakan untuk memanaskan sesuatu. Obat nyamuk elektrik yang umumnya terbuat dari bahan kaleng dengan menggunakan serbuk pasir yang umum dijumpai di pasaran seperti serbuk obat nyamuk lavender. Tungku anti nyamuk elektrik menggunakan penerapan dari hukum satu termodinamika yang mana menggunakan prinsip dari perubahan suhu di dalam komponennya. Perubahan yang terjadi yaitu perubahan suhu dari normal menjadi suhu panas. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh arus listrik yang dihubungkan pada tungku anti nyamuk elektrik. Aliran listrik yang mengalir dari kabel pada tungku anti nyamuk elektrik menjadikan komponen di dalamnya beroperasi sesuai dengan fungsinya.
Jika suatu zat dirubah dari keadaan satu ke keadaan dua menurut lintasan tertentu, maka panas Q yang diberikan itu akan diserap dan menyebabkan usaha sebesar W. Dengan demikian, dapat dikatakan energi untuk bekerja sebesar E dikurang Q dikurang W atau Q sama dengan E dikurang W. Dalam mekanismenya, tungku yang dijadikan sebagai wadah tempat pembakaran yang digunakan adalah kaleng bekas, yang mana bisa menghantarkan panas dengan baik. Sebelumnya, letakkan kurang lebih setengah sendok pasir magic lavender agar aroma yang dihasilkan sedikit kuat untuk bisa menyerang nyamuk. Ketika tungku sudah dialiri dengan listrik, maka saat itu juga aliran listrik yang mengalir memberikan pengaruh terhadap suhu panas yang dihasilkan. Kalor yang dihasilkan dari aliran listrik tadi membuat pasir magic lavender melebur oleh panas sehingga aroma yang dihasilkan dapat menyebar ke ruangan yang diletakkan pada tungku anti nyamuk tadi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya, pokok bahasan selanjutnya adalah mengenai metode kajian teori yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, dalam hal ini, ada beberapa langkah yang akan dilakukan sehingga proses pembakaran atau proses pembuatan tungku anti nyamuk agar dapat berfungsi bisa terjadi. Yang pertama adalah pengumpulan alat dan bahan. Selanjutnya, ketika alat dan bahan sudah dikumpulkan, kita akan merakit bahan tersebut. Lalu, ketika bahan sudah jadi dan terbentuk alatnya, akan dilakukan penimbangan sampel atau satu bahan yang nantinya itu berfungsi sebagai obat anti nyamuk. Ketika penimbangan sampel tersebut nanti ada beberapa ukuran yang akan dicobakan. Setelah melakukan penimbangan sampel, dilakukan pembakaran sampel, selanjutnya peleburan dan selesai. Mengenai alat dan bahan, di sini ada beberapa alat dan bahan yang digunakan, yaitu yang pertama ada pasir magic lavender, dan yang kedua ada kaleng kaleng bekas atau di sini kami menggunakan kaleng sarden yang digunakan sebagai tempat pembakaran pasir magic lavender. Selanjutnya ada pisau dan juga gunting, ada solder. Selanjutnya juga ada lem untuk perekat dan ada kabel penghubung. Ini digunakan nanti agar bisa menghidupkan alat yang telah dibuat. Dan terakhir juga ada palu serta paku untuk bisa menyatukan atau merakit semua alat dan semua bahan yang telah dikumpulkan. Dalam hal ini ada beberapa rincian biaya juga yang di sini kami gunakan, di mana ada 7 alat dan bahan, yaitu pasir magic lavender dengan jumlah 1 buah, dengan untuk harga satunya adalah 7.000. Ada juga kabel AC power jumlah 1 dengan harga satuan 4.500. Ada kaleng sarden 12.000. Untuk kaleng sarden sendiri kami di sini berjumlah 2. Ada timbangan seharga 20.200. Ada alat potong, yaitu maksudnya ada pisau dan juga gunting. Ada elemen solder, lakban, dan selotip. Total dari keseluruhan biaya ini adalah 69.200. Sekian pokok pembahasan dari saya. Untuk pokok pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Nur Fadila. Kepada Nur Fadila dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baik, untuk variabel percobaan yang kami lakukan itu menggunakan 3 variabel. Yang pertama, variabel kontrol yang merupakan pengukuran waktu dalam sebuah pengerjaan percobaan. Yang kedua, variabel bebas merupakan pengukuran waktu dengan pengukuran waktu dengan pengaruh massa bubuk pasir magic lavender menggunakan tungku anti nyamuk elektris sederhana dan variabel terikat untuk besaran waktu. Sebelumnya, kami akan mempresentasikan alatnya terlebih dahulu dan melakukan uji coba terhadap alat yang telah kami rancang.
Baiklah, untuk selanjutnya masuk ke pengukuran. Untuk pengukuran, yang pertama, mengukur kecepatan pengerjaan sebuah percobaan dengan pengaruh massa bubuk pasir Magic Lavender menggunakan tungku anti nyamuk elektrik sederhana. Yang kedua, membandingkan hasil pengukuran dari pengaruh massa pasir. Yang ketiga, melakukan pengulangan percobaan sebanyak 2 kali dalam mengukur kecepatan pada percobaan lainnya, atau percobaan kedua dan percobaan ketiga. Dan dari hasil percobaan yang telah kami uji coba, kami lakukan, dalam percobaan pertama, dengan massa pasir yakni 20 gram, mendapatkan waktu sekitar 5 menit 18,34 detik. Untuk percobaan kedua, dengan massa pasir 40 gram, didapat dengan waktu 19 menit 29,02 detik. Dan untuk percobaan ketiga, dengan massa pasir 50 gram, itu didapat waktu sekitar 34 menit 35 detik. Berdasarkan praktikum percobaan yang telah kami lakukan, kami mendapatkan data yang sangat berbeda di setiap perubahan massa pasir. Tungku anti nyamuk sangat berkaitan dengan konsep termodinamika, yakni suhu dan kalor. Suhu merupakan ukuran kuantitatif terhadap temperatur, oleh karena itu, suhu dapat dikatakan dingin atau panasnya keadaan atau sesuatu lainnya. Sedangkan kalor merupakan tenaga panas yang dapat diteruskan atau diterima oleh satu benda ke benda lain. Apabila sejumlah kalor diberikan pada suatu benda, maka suhu benda itu akan naik. Besar kalor Q yang diperlukan untuk mengubah suatu suhu zat yang besarnya delta T sebanding dengan massa M zat tersebut. Pernyataan tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T. Dan berdasarkan hasil yang telah dilakukan, untuk mengetahui berapa kalor yang dihasilkan pada alat tungku anti nyamuk dapat menggunakan jenis kalor lebur, yakni kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg zat padat menjadi cair pada titik leburnya. Jika kalor lebur suatu zat ditulis L, maka untuk melebur, zat yang masanya M akan memerlukan atau melepaskan kalor sebanyak Q sama dengan M kali L. Dan dari percobaan yang telah kami lakukan, kami mendapati hubungan massa dengan waktu, suhu, dan kalor dengan tungku anti nyamuk elektrik menggunakan elemen pemanas solder dengan daya sebesar 40 watt dan tegangan sebesar 220 volt dengan arus listrik yang dihasilkan sebesar 0,18 ampere dengan massa yang digunakan yakni 20 gram, 40 gram, dan 50 gram, didapati hubungan berbanding lurus, yang mana semakin banyak massa gram yang digunakan, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan pada saat proses pembakaran. Dan sebaliknya, semakin dikit massa gram yang digunakan, maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan pada saat proses pembakaran. Perhitungan yang digunakan untuk melihat kalor yang dihasilkan pada saat proses pembakaran digunakan secara manual, yakni dengan menghitung menggunakan kalor lebur pada sulfur. Karena kandungan yang berada di dalam serbuk pasir magic tersebut merupakan sulfur, sehingga menggunakan kalor lebur sulfur. Sehingga diperoleh ketika suhu benda tinggi, panas yang terkandung dalam benda sangat tinggi. Sebaliknya, ketika suhu rendah, panas di dalamnya rendah. Hubungan yang kedua yakni hubungan massa dengan suhu tungku anti nyamuk yang dapat dilihat pada layar dengan massa 20 gram, suhu atau keadaan yang didapat yakni hangat. Untuk massa 40 gram, suhu atau keadaan yang dirasakan itu panas, dan pada saat massa 50 gram, suhu atau keadaan yang didapatkan sangat panas hingga tidak dapat disentuh oleh tangan. Berdasarkan tabel yang disajikan, diperoleh bahwa hubungan massa dengan suhu tungku anti nyamuk yakni berbanding lurus, yang berarti semakin dikit massa yang digunakan, maka suhunya juga rendah, dan sebaliknya semakin banyak massa atau gram yang digunakan, maka suhunya semakin tinggi. Dan dapat diketahui dari hasil percobaan bahwa yang menghantarkan panas yakni pasir magic lavender. Hal ini serupa dengan prinsip pembakaran pada arang, di mana yang menghantarkan panas adalah arang tersebut. Dan di dalam percobaan tersebut, kami mendapati beberapa kesulitan. Yakni, untuk yang pertama, terdapat kekeliruan dalam pembelian alat dan bahan.
Yang kedua, terdapatnya kesulitan dalam merakit dan menyambungkan bahan, alat dan bahan, sehingga terjadi konslet. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Berdasarkan apa yang telah disampaikan tadi pada pemateri 1, pemateri kedua, dan pemateri ketiga, dapat disimpulkan bahwasannya semakin tinggi suhu suatu benda, maka akan semakin panas pula benda tersebut. Di mana mendeteksi kalor suatu benda biasanya dilakukan dengan mengukur suhu benda tersebut, dan ketika suhu benda tinggi, panas yang terkandung dalam benda juga sangat tinggi. Sebaliknya, ketika suhu rendah, suhu pada benda rendah, maka panas di dalam benda tersebut juga rendah. Banyaknya kalor yang diperlukan pada suatu benda atau zat itu tergantung pada 3 faktor. Yang pertama ada massa zat, jenis zat, yaitu kalor jenis atau kalor laten, dan perubahan suhu. Semakin besar massa benda, maka akan semakin besar juga kalor yang diberikan atau dihantarkan kepada benda. Nah, dalam pembuatan tuku anti nyamuk elektrik sederhana ini juga mengalami beberapa hambatan dan kesulitan, sehingga dalam pembuatannya pun memerlukan lebih banyak lagi konsentrasi, ketelitian, dan waktu yang lama. Baiklah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Salah dan maafnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.